kita ada sesi tanya jawab. Silahkan yang mau pertanyaan angkat raise hand. Ini Pak Marisi Simanjuntak. Yang mau pertanyaan silahkan raise hand, nanti co-host akan mengunmute Anda. Silahkan. Mantap. Oke, baik. Terima kasih Coach Umar atas insight-nya. Saya mau tanya Coach, ada dua hal ya. Mungkin ada hubungannya dengan sesi yang pertama. Buyer kita itu kan ada dua jenis ya, kategori besar. Ada yang individual dan ada yang corporate gitu Coach. Pertanyaan saya, untuk validasi buyer-buyer yang berupa corporate itu kira-kira kayak gimana Coach gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan posisinya di Indonesia gitu. Jadi kita lebih banyak mengandalkan data dari internet untuk validasi tadi. Yang kedua terkait validasi, untuk validasi harga wholesale itu di luar bagaimana Coach ya gitu. Sekian dulu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Saya panggilnya Pak siapa? Pak Marisi atau Pak Marisi, Pak? Pak Marisi ya? Ya. Oke, Pak Marisi yang pertama. Kalau misalkan kita berbicara tentang tadi pertama tadi di mana? Validasi buyer yang berupa corporate, badan usaha. Oke, saya cuma patokannya di website Pak. Jadi Pak Marisi nanti kan misalkan sudah mendapatkan data company-nya, seperti itu kan ya. Data company-nya itu Anda copy paste, masukkan ke Google, masuk di situ, Anda copy paste, Anda search. Ada nggak websitenya? Kalau ada websitenya, saya kira itu sudah valid 100%. Jadi acuannya kalau saya pribadi, pengalaman saya juga ngalamin kayak gitu. Ini valid nggak sih gitu kan? Kadang-kadang ada yang dapat data, ini valid nggak ya gitu kan? Saya cuma nanti dapat nama perusahaannya itu. Kalau tidak ada nama perusahaan juga kadang-kadang disertakan alamat kayak gitu ya Pak ya. Itu alamatnya juga bisa dimasukkan di Google Search, di mesin pencarian itu, kemudian Bapak Marisi enter. Nanti kalau muncul websitenya, saya kira itu valid. Saya yakin itu valid. Tapi kalau tidak ada websitenya, saya masih ragu di situ. Jadi apakah buyer itu valid atau enggak, corporate itu valid atau enggak? Namanya corporate itu harusnya punya website. Karena website itu sebagai patokan suatu company atau institusi, dia benar-benar kredibel, profesional, dan bisa dipercaya, trusted gitu loh. Jadi kalau misalkan kita enggak, websitenya enggak ketemu, ya agak takut. Bisa jadi dia makelar di situ. Walaupun itu juga resto atau misalkan wholesale kayak Walmart itu kan, kalau Anda ketik pasti ada websitenya, tidak harus company kan. Kalau wholesale itu kan biasanya kan kuantitas besar ya Pak Marisi. Kalau misalkan nanti kualitas besar, kita harus cek dulu ini valid atau enggak ya, seperti grosiran, wholesaler, restoran, kemudian perusahaan besar itu Anda ketikkan nama usahanya itu atau nama company-nya di Google, kalau muncul websitenya itu valid. Kemudian yang kedua, bagaimana kita caranya untuk mengetahui harga komoditas itu di luar sana ya Pak ya. Itu kalau boleh saya tahu Pak Marisi, komoditasnya apa Pak? Untuk saya sini, saya masih coba di supplier lidi, saya sedang di supplier lidi sekarang. Ke tujuan India, Pakistan. Pakistan ya. Oke, ada dua cara Pak. Yang pertama, saya coba share dulu ya. Kita pertama masuk ke trademark ini. Kita bisa masuk yang di sini, other ITC tools, kemudian market price information di sini. Ini untuk mengetahui harga pasar, Pak. Jadi untuk mengetahui harga pasar, Pak Marisi bisa cari di situ nanti. Nah, nanti di sini ditunjukkan harga dari komoditas Bapak. Ini saya nggak yakin ada atau enggak ya. Coba saya ketik di sini broomstick.
sapu lidi kan ya tadi ya. Kita ketik broomstick di sini. Tapi kalau ini biasanya terbatas ya datanya di sini. Kalau nanti dia tidak ada, Bapak bisa lari ke Alibaba. Misalkan broomstick. Ada nggak? Oh, nggak ada Pak broomstick. Berarti kalau seperti ini nggak ada, masuk aja ke Alibaba. Marketplace ya, Coach ya. Ya, sebagai acuan Pak. Jadi kalau misalkan di Alibaba itu berkumpulnya kompetitor kita. Jadi bukan berkumpulnya pembeli, jadi berkumpulnya kompetitor kita. Kita bisa tanya di sana. Harganya berapa, caranya kita masukkan di sini broomstick. Jadi cari di sini, kemudian nanti Bapak ajukan pertanyaan ke si si penjual seller tersebut. Tanya tentang harga, tapi jangan ngomong berapa harga broomsticknya. Itu biasanya mereka akan tahu kita mau mengorek-ngorek harganya. Jadi caranya kita seakan-akan beli. Jadi nanti, Mister, saya mau beli broomstick Anda, tolong kirim ke Indonesia. Berapa harga satu kontainernya atau berapa MUQ-nya di situ? Misalkan di sini broomstick. Nanti kalau sudah muncul, di sini kan nanti ada beberapa kompetitor kita ya Pak ya. Ini broomstick, ini sticknya ini, tongkatnya. Jadi nanti kayak gini ya, misalkan ada kayak ini broomstick, ini harganya itu sekitar 0,6 sampai 1 dolar. Tapi Bapak, ini bukan harga asli. Ini kalau di dunia digital marketing namanya clickbait. Kayak gini clickbait, ini bukan harga asli. Saya pernah ngalamin ini, saya coba tanya, dan ternyata harganya tidak asli. Harganya itu di bawahnya banget. Bisa sampai 30-50%. Jadi kalau mau misalkan kita mau ngerti harga aslinya, sebenarnya nggak ini gitu loh. Misalkan ini harganya 0,78. Berarti anggaplah 1 dolar. Bisa jadi harganya ini sekitar 1,5 dolar hingga 2 dolar. Berarti sekitar berapa ya? 22 sampai 30 ribu ya. Kalau di Indonesia berapa Pak broomstick ini Pak? Ini saya udah dapat ini sih. Kalau untuk Sumatera Utara ya, kampung saya itu udah agak red ocean itu di tingkat pengepul ya, Coach. Kalau nggak salah itu sekitar 4.700 sampai 5.300 gitu kira-kira. Bulk Nah itu ya. ya. Itu harga gudang ya? Betul, Coach. Harga ekspor ya, gudang ya? Nah, itu harganya 4.000 udah enak loh Pak. Jenengan enggak perlu sewa gudang, kan dari gudangnya si itu pengrajinnya sendiri kan. Betul. Nah, sementara harganya taruhlah 1,5 dolar. Berarti sekitar 22.000 itu harga FOB Pak. FOB. FOB. Iya, jadi harga di sini itu harga FOB. Teman-teman yang belum tahu FOB itu apa? FOB itu harga pelabuhan, free on board. Saya sudah siapkan nanti videonya ada di sini semua di Facebook. Saya nanti teman-teman bisa kita buka di situ. Saya kembali lagi di sini. Harganya masih taruhlah 1,5 dolar Pak Marisi. Berarti sekitar berapa nih? 22.500 ya? Iya. Masih cuan kalau menurut saya sih. Anda harganya 4.000 itu bagus. Masih ada lah. Jadi gini, ke supplier itu kadang-kadang gini ya, kita niatnya kan membantu. Kadang-kadang nanti ada yang, wah, kita ngikutin harga pengepul. Harga pengepul segini loh, Bu, 3.000, 4.000. Padahal kita tahu di luar negeri kita bisa jual maybe sekitar 15.000 sampai 22.000. Ya, bagi saya kita masih ada cuan, ya mendingan ya udahlah kita sama-sama win-win solution. Karena kalau kita memanusiakan supplier, kadang-kadang mereka akan sungkan sama kita dan enak kerjasamanya di situ, Pak. Baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Coach. Next. Siapa lagi pertanyaannya? Masih ada 10 menit lagi.
Bu Karimah Madura. Halo. Silakan di-unmute, Bu. Bu Karimah Madura. Halo, Bu Karimah. Silakan di-unmute. Oke, sudah di-unmute, Bu Karimah. Silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Tidur kayaknya. Atau ngomong anaknya. Halo, Bu Karimah. Oh, kayaknya tidur nih, Mas. Kayaknya lagi handle anaknya nih. Oke, Mas Muhammad Syahrul Gunawan. Silahkan. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya panggilnya apa nih? Mas Syahrul. Mas Harul saja, Coach. Syahrul Gunawan. Wah, artis zaman saya dulu ini. Cuma nama, Coach. Rekarnasi ini. Oke, Mas Syahrul, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, baik, Coach. Tadi yang komunitasnya banyak itu ya? Ya, saya itu. Kan tadi kemarin itu kan saya sudah riset. Tadi apa itu dari treatment itu kebetulan. Jadi dari komoditasnya sampai tujuan ekspornya. Ya, itu bagus. sudah saya nganu. Pertanyaan gini, Coach. Apa itu untuk harga untuk kontainer untuk apa itu pengirimannya itu kira-kira berapa persen dari harga ekspor ya, Pak? Oke. Misal untuk dokumen atau yang apa itu yang keperluan bla bla sampai ke negara tujuan itu. Terima kasih, Coach. Ini Mas Syahrul. Ya. Coba share ini ya. Jadi saya mau informasikan kepada teman-teman di sini. Saya naikkan dulu. Jadi kalau kita ngitung harga, tadi harga kontainer itu sebenarnya tergantung negara tujuan. Jadi harga kontainer ini beda-beda. Jadi harga kontainer ini beda-beda. Tergantung negara tujuannya. Kontainer ini ada yang 20 feet, ada yang 40 feet. Nah, harganya pun ini beda-beda. Kalau ini biasanya nanti bisa ditanyakan ke forwarder. Bukan ke sini. Jadi forwarder yang tahu. Karena rate-nya pun berubah-ubah. Harga kontainer itu berubah-ubah, Mas Syahrul. Oh iya. Itu forwarder sendiri yang tahu. Jadi makanya nanti ada sesi kita mencari forwarder yang baik. Biar enak kerjasama, karena kita kadang-kadang sedikit repotin, nanti kita tanya, kalau ke sini berapa? Karena bayarnya kan kadang-kadang bayar dari, misalkan ada negara Amerika, ada negara Nepal, ada negara macam-macam, kita dapat semuanya. Terus tanya lagi, Pak, kalau ke Nepal berapa? Kalau forwarder yang baik, dia pasti akan menjawab. Terus, Pak, kalau ke Amerika berapa? Dia akan menjawab. Tapi kalau forwarder yang nggak baik, biasanya dia akan, nanti dulu deh, kalau sudah ada orderan, baru hubungi saya. Itu menurut saya tidak bagus. Kenapa? Gimana kita bisa hubungi dia? Kita tahu harganya, kita harga kontainernya aja kan belum tahu, yang tahu mereka. Gimana kita menentukan harganya? Price ini nanti kan harganya ada beberapa macam. Harga FOB juga ada, harga X-Work itu gudang, harga CNF, ada harga CIF. Nanti kita bahas cara ngitungnya harga ini gimana biar nggak rugi. Jadi teman-teman nggak rugi. Jadi misalkan ada tanya teman-teman, bayarku minta harga ini, coach, harga CIF termasuk insurans sampai ke negara tujuan. Sebagai supervisi aja, FOB ini harga sampai pelabuhan. X-Work ini harga gudang, CIF sambil dicatat nggak apa-apa ya. Jadi biar nggak lupa. Jadi CIF itu sampai ke pelabuhan tujuan plus asuransi. Jadi asuransi, tambah R deh biar kalau nggak enak. Asuransi gitu ya. Kalau CNF itu tanpa asuransi. Jadi sampai ke negara tujuan itu tanpa asuransi.
Ini deh. Di situ. Harganya ini, kalau yang berhubungan dengan kontainer ini, biasanya nanti kalau di masalah harga CIF sama CNF. Kalau si buyer cuma minta harga FOB atau ex-work, itu ini nggak dipikirkan dulu. Karena ini yang mikir nanti buyer sama forwardernya, bukan Anda. Oke. Nah, saran aku kalau jualan harganya cuma sampai FOB aja, sampai nggak pusingin harga kontainer karena harga kontainer itu naik turun sekarang. Kita ngitung harga sekian ternyata kontainernya naik, waduh, tekor nanti kita rugi. Ya, saran saya pilih harga FOB atau ex-work. Kenapa ini nggak berhubungan dengan harga kontainer, nggak berhubungan dengan shippingnya, cuma sampai dari gudang. Jadi gini deh, saya jelaskan dulu. Clear. Kalau FOB itu, sorry ex-work, ini gudang ya, contohnya ini gudang. Harga ex-work itu sampai keluar gudang di sini. Terus kemudian kan ini ada pelabuhan. Nah, pelabuhan ada pelabuhan tak buat gini ya, ini pelabuhan kita. Pelabuhan asalnya negara misalkan Tanjung Perak, Surabaya, karena saya di Surabaya, di Malang. Nah, harga ekspor itu harga dari sini, dari sudah termasuk, harga FOB itu di sini. Kalau buyer ngomong saya pengen buatkan harga FOB, berarti harga sampai ke pelabuhan Perak ini. Cara ngitungnya adalah harga dari gudang tadi, ditambahin biaya truknya, kan ada truknya gini, biasanya kan ada ngangkut truk toh, nggak mungkin ada ke pelabuhan bawa pakai angkot atau nggak mungkin. Jadi harus pakai truk. Ini sudah termasuk biaya ini, termasuk biaya nanti jasa forwardernya, termasuk untuk biaya cukainya, dokumen-dokumennya itu nanti sudah termasuk. Bagaimana cara ngitungnya nanti kita belajar. Jadi sudah termasuk ini semua digabungkan, nanti masuklah harga FOB. Jadi biar tidak rugi. Sudah termasuk nanti profit marginnya pengen berapa di situ. Paling saya sarankan teman-teman bikin harga FOB aja. Jangan CIF atau CNF kecuali buyer yang minta. Kenapa harga kontainer sekarang ya biar nggak terlalu inilah, kita nggak berurusan dengan kontainer harganya dulu karena harganya fluktuatif. Gitu. Oke Mas siapa tadi? Syahrul. Paham Mas Syahrul? Paham Coach. Terima kasih Coach. Ya. Sekarang sudah sekali lagi deh Mas Eka Ferdiansyah. Silakan Mas di unmute Mas. Halo Coach, Assalamualaikum. How are you today? How do you do? Fine? Baik aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dari Madura, Coach. Temannya Bu Karimah nih kayak perwakilan aja nih. Oh, ya kurang paham Coach kalau Bu Karimah. Saya di paling ujung sebenarnya Coach. Oke, mau tanya Coach. Jadi di tempat saya kan memang melimpah nih untuk kelapa dan turunannya. Okay. Cuman untuk supplier juga banyak. Kita udah coba turun sama supplier, tapi ada kendala. Jadi kita kan memang geraknya memang dari minim modal nih Coach. Gimana cara untuk buat kesepakatan dengan para supplier ini untuk kita pengennya sistemnya barang itu kita ambil aja dulu gitu kan. Untuk barang-barang mereka setelah kita kirim atau kita ekspor baru kita bayar. Kita kesulitan di komunikasinya Coach dengan teman-teman supplier. Nah, sedangkan teman-teman supplier dia minta sistemnya dia dibayar dulu atau dibeli dulu nih Coach. Kira-kira solusinya gimana nih Coach? Ini yang pertama Coach. Yang kedua, di Sumeneb ini juga kayak komoditi garam Coach. Kenapa garam ini kita kok kesulitan ekspor bukan Coach? Mungkin itu aja Coach, pertanyaannya dua dulu. Oke. Saya mulai dari yang belakang dulu ya. Mas Eka, garam ini sudah dilihat belum? Demand-nya ada nggak di Trademart? Di garam banyak yang minta garam udah bentuk kemasan Coach, di dalam udah dikemas jadi garam konsumsi.
Enggak, di treatment sudah dicek belum? Cuman kita kan konsultasi sama teman-teman kemarin nih Coach. Katanya bilangnya ada orang dari, kalau nggak salah dari Situbondo, dia datang ke sini ketemunya di Sampang Coach. Dia coba cari komoditi garam. Dia bilangnya tapi mainnya lokal Mas. Kenapa kok nggak ekspor? Karena ekspornya sulit. Mungkin dia udah pernah ada kontrak sama negara, cuman kesulitan, makanya mainnya di lokal Coach. Oke. Saya jujur belum terlalu memahami ini ya, garam. Karena nanti saya coba dulu ya, ini juga PR. Bisa jadi permitnya atau izinnya, sertifikasinya yang kurang memenuhi standar. Jadi nanti ada sertifikasi, kalau misalkan seperti itu, setahu saya mungkin butuh COA ya, Certificate of Analysis, itu nanti dimasukkan ke lab, kayak gitu. Bisa jadi kendalanya di dokumen sertifikat. Jadi teman-teman itu nggak bisa ekspor ke luar negeri. Apakah garam yang ada di tempat Mas Eka itu sudah ada sertifikatnya? Itu. Kalau belum, bisa jadi kendalanya di situ. Karena luar negeri itu kalau masalah makanan, itu kan berhubungan dengan makanan. Itu kayak punya sertifikat sendiri. Contoh COE-nya, terus kemudian FDA-nya, atau HACCP, Hashtag Analysis Critical Crisis Point. Itu mirip kayak lembaga anti narkobanya kayak dunia gitu loh, HACCP itu. Jadi nanti tanyakan dulu si buyer sana. Jadi pertama step-nya gini Mas, masuk ke trade map tadi, ketahui di situ ada demand-nya nggak, salt atau garam itu. Kalau ada, kemudian hubungi negara tujuannya tadi yang saya ajarkan, kemudian setelah itu nanti kontak buyer. Setelah dikontak buyer, hey mister, kamu butuh apa, sertifikat apa supaya garamku bisa masuk ke sana. Kasarannya gitu ya bahasanya ya, bahasa Indonesia. Kalau misalkan aku butuh sertifikat FDA sama HACCP, tanyain ke suppliernya, Pak, Bu, Ibu ada nggak misalkan sertifikat HACCP kalau sama namanya apa tadi, FDA itu. Misalkan nggak ada, bikin. Kelemahannya teman-teman supplier itu kadang-kadang nggak mau membuat sertifikat. Saya pernah di daerah pesisir, saya waktu itu mau ekspor ikan tuna. Saya waktu itu ingin membantu nelayan yang di sana, kemudian butuh sertifikat FDA dan HACCP. Nelayannya bukan nelayan ya, pabrik kecil gitu untuk pengemasan tuna itu dia nggak mau. Itu saya kecewa banget, banyak bukan kecewa, ya udahlah gitu, ya udah ganti komoditas lain. Kenapa? Sebenarnya kalau sertifikat seperti yang Mbak Ardi kemarin bilang itu tugasnya supplier gitu loh. Repotnya cuma di awal, karena setelah itu nanti buyer itu akan berdatangan karena sertifikat Anda lengkap. Enak gitu loh, karena buyer luar negeri itu sangat peduli sama higienitas dan higienitasnya dari makanannya itu. Dia nggak mau makanan yang nggak jelas asal usulnya, nggak jelas itu dia nggak mau. Jadi harus jelas. Jadi kayaknya kenapa sulit, bisa jadi sertifikatnya nggak lengkap. Terus yang pertama tadi masalah apa Mas? Maaf Mas Eka, saya lupa lagi. Kerjasama sama suppliernya Coach. Supplier kan minta ini Coach, sistemnya dibeli aja dulu barangnya, baru dikirim ke ekspor. Nah, ini kalau oke, saya paham. Yang pertama, cari supplier jangan satu, tapi ada lebih dari satu. Ada 5, taruhlah gitu. Kemudian pilih yang bisa diajak kerjasama. Kerjasama itu kayak gimana? Kalau bagi aku sistemnya jangan ada, nanti aku sudah bahas, aku sudah baca videonya ya. Jadi sistem-sistem pembayaran yang ada di supplier, jangan yang langsung bayar cash atau timbal bayar, jangan. Risikonya ada besar. Kenapa? Kalau sudah Anda bawa, kemudian Anda bayar, kalau ada masalah dengan barangnya, rugi di duitnya sampai. Jangan kayak gitu. Kalau pengalaman saya, aku nggak mau. Aku pilihnya minimal, kalau ke supplier ini, metode pembayarannya DP dulu. DP. Kemudian sisanya minta ketika barang ke gudang. Misalkan barang sampai ke pelabuhan.
Misalkan DP-nya 50%. Sorry, DP-nya 30%. Pelunasannya itu 70% ketika sampai pelabuhan. Atau nunggu pelabuhan 2 atau 3 hari. Ajak yang mau kayak gitu. Kemudian, pastikan begini, uang DP 30% itu dari mana, Coach? Gitu kan? Dari mana? Kalau bisa jangan uang kita. Uangnya siapa? Uang buyer. Jadi buyer itu sistemnya bayar, kan saya bilang, kalau buyer itu jangan mau kalian itu cuma disuruh kerja, nggak ada duit. Jadi harus ada buyer dulu. Bayarnya suruh DP juga sistemnya. DP-nya Mister 50%. Sementara 50% itu buat itu sudah sama nanti 30 ini, 100%-nya ini. Ngerti maksud saya? Jadi ketika DP bayar itu DP 50%, jadikan itu bisa untuk nanti DP-nya ke supplier sama pelunasannya. Ketika bayar 50% pelunasan, ini murni cuan Anda. Paham maksud saya? Jadi konsepnya kayak gitu. Jangan mau bayar dulu. Kalau saya tidak mau. Mendingan saya cari yang lain. Pertama, ngomong baik-baik. Pertama, ngomong baik-baik dulu. Bapak, Ibu, saya niat membantu untuk memasarkan produk Anda ke luar negeri. Kalau ke luar negeri itu satu, harganya bisa lebih mahal. Yang kedua, jumlahnya bisa lebih banyak. Yang ketiga, bisa kontinuitas, Pak, Bu, gitu. Saya minta bantuannya untuk minta spesifikasinya. Kalau sudah, tanyain, Pak, Bu, sistem kerjasamanya, pembayarannya kayak gimana? Biasanya pasti timbang bayar. Timbang bayar itu ditimbang bayar, gitu ya. Bukan orang Jawa daripada bayar nggak timbang bayar. Tapi kalau bagi saya tidak mau Ibu, mohon maaf Ibu, utarakan. Saya juga ini niatnya membantu dan saya dapat dari dananya itu dioperasionalkan untuk yang lain, Bu. Saya minta kerjasamanya saja. Dimana kalau saya DP dulu 30% sebagai komitmen saya bahwa saya akan order ke Ibu nanti. Yang kedua, pelunasannya 70% ketika nggak akan 4 hari atau 3 hari setelah barang keluar dari gudang. Karena saya juga menunggu pelunasan dari buyer, Ibu. Siap, Coach. Untuk besar DP ke buyer, kita yang menentukan atau buyer yang tergantung menentukan? negosiasi. Tergantung negosiasi. Tidak ada baku. Jadi kalau misalkan ke buyer, DP-nya berapa, Mister? Kalau saya sih mendingan 50% kalian. Mister, DP-nya 50%, 50% nanti ketika barang sudah muat di kontainer yang Mister itu. Siap, Coach. Oke, saya kira itu sudah lebih dari, mohon maaf yang lain. Maybe di next time, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas, silahkan tanya jawab. Nanti pesan saya jangan leave dari grup, eman banget sampean kalau misalkan leave dari grup. Ini siapa tahu jawaban dari doa kita saat ini yang saya juga ada DM, Coach, saya kena PHK, saya pengen ekspor. Gimana ekspor dengan modal yang minim? Ayo, ini caranya. Gitu. Jadi jangan sampai Anda keluar grup yang monggo, tapi itu risiko Anda. Kalau Anda bilang ribet, itu ribetnya dari otak Anda kita sendiri. Saya tanya, Anda jual cilok, Anda jual cimol pun pasti ribet juga kan, belanja ke pasar. Sama-sama ribet, sama-sama berangkat, sama-sama bangun pagi. Kenapa kita nggak cari cuan yang lebih besar dan bisa bermanfaat buat orang lain? Setuju? Ya, mari kita menciptakan eksportir yang lain. So, sudah higalomu, yuk cari cuan ekspor bersamaku. Bantu nelayan, bantu petani, dan bantu UMKM. Saya Umar September, tes.